Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang telah sampai di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Judulnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bagian pertama. Saya bacakan ayatnya bagi saudara. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita bacakan, kita sekarang sudah sampai di dalam Matius pasal 23, di mana saudara, di dalam kitab Matius pasal 23 ini terkenal sebagai bagian yang berisi ajaran yang menentang orang-orang Farisi. Di dalamnya terdapat beberapa pernyataan yang bersifat parabolik. Namun, secara khusus bagian ini berisi kecaman terhadap orang-orang Farisi. Sedikit pun tidak boleh kita berpikir bahwa Yesus sedang memuji-muji para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, ya, dengan semua peraturan dan ketetapan mereka. Yang Yesus katakan adalah, selama para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mengajar kamu prinsip-prinsip penting hukum Taurat yang diterima Musa dari Allah, kamu harus mematuhi mereka. Arti kata saudara, jadi dari penjelasan ini Yesus ingin menjelaskan betapa kemunafikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa maksud dari Matius pasal 23 ini tentang kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Arti kata dasar dari kata munafik menyatakan sesuatu hal namun tidak menjalankannya. Ya, jadi arti kata dasar munafik, saya ulangi, menyatakan sesuatu hal namun tidak menjalankannya. Jadi kita memperkatakan sesuatu hal yang kita anggap penting, tetapi ternyata kita hanya bisa mengomong saja untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri kita tidak menjalankannya. Nah saudara, agama orang Farisi telah menjadi pameran yang tak dapat lagi dihindarkan. Bila agama merupakan kepatuhan terhadap peraturan dan ketetapan yang tak terhitung lagi banyaknya, mudah sekali orang memandangnya sebagai cara untuk memperlihatkan kepada orang lain betapa baiknya ia memenuhi peraturan itu dan betapa sempurna kesalehannya. Sikap hati seperti apakah yang harus kita miliki? Kita bisa saja memakai ayat-ayat semacam ini sebagai alat untuk menghantam lawan kita dengan cara membandingkan mereka dengan orang-orang munafik dan orang-orang Farisi. Dengan demikian berarti kita telah datang dengan sikap hati yang salah, saudara. Jika kita memandang ayat ini sebagai menggambarkan orang-orang yang kita kenal sambil mengecualikan diri kita sendiri, maka kita telah datang dengan sikap hati yang sepenuhnya salah. Karena justru itulah sikap hati orang-orang Farisi. Kita menyatakan firman Tuhan ini untuk orang. Apakah kita sendiri sudah melakukannya? Jadi firman Tuhan ini boleh menjadi cerminan dan gambaran bagi saudara kita orang percaya, apalagi saudara-saudara yang mendalami firman, saudara yang melayani pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Hati-hati, firman Tuhan ini tanpa kita sadari, kita perkatakan, kita ajarkan untuk orang banyak. Tetapi untuk diri kita sendiri tidak pernah kita jalankan.
Kita hanya bisa memperkatakan, tapi kita tidak pernah menjalankan. Inilah yang dimaksud kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Sikap hati orang-orang Farisi dikabarkan, saudara, diberikan contoh oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 10-14. Di perumpamaan ini dikatakan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, perumpamaan ini, saudara, menjelaskan bagaimana orang Farisi berdoa kepada Tuhan, dikatakan aku bersyukur kepadamu ya Allah karena aku tidak seperti orang itu. Dan saya rasa banyak dari kita saat kita membaca kitab Matius pasal 23 ini akan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Allah karena aku tidak seperti orang Farisi itu. Aku tidak melakukan hal-hal yang semacam itu. Mereka munafik, tetapi aku tidak. Apa bedanya, saudara, orang Farisi yang Tuhan jelaskan di dalam Lukas, firman Tuhan jelaskan di dalam Lukas 18 ayat 10-14. Orang Farisi berdoa menyatakan dia orang yang baik, tidak seperti pemungut cukai. Sekarang kita adalah orang yang baik, tidak seperti orang-orang Farisi yang Tuhan tegur. Apa bedanya? Hati-hati, kebenaran firman Tuhan ini untuk kita harus pelajari, kita renungkan dan kita lakukan dengan hati-hati supaya kita tidak bertindak seperti itu. Kita hanya pandai mengajar orang berbuat baik, tapi kita sendiri tidak pernah melakukan hal-hal yang kita ajarkan. Nah, itu yang Tuhan maksud. Apakah saudara hari-hari merasa sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saudara hanya semua yang saudara lakukan untuk orang, tetapi saudara tidak lakukan untuk diri sendiri. Setiap apa yang kamu mengerti, kamu pelajari firman Tuhan. Dan semuanya yang kau kembalikan hanya untuk orang lain saja. Dan ini yang Tuhan ingatkan kepada kita hari-hari terakhir, kepada orang-orang percaya, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, mengaku sebagai seorang pendeta, dan sebagainya. Tanpa sadar saudara selama ini hanya mengajarkan, memberitakan, tapi saudara sendiri sebenarnya tidak lagi menjalankan apa yang saudara perkatakan dan ajarkan. Suruh baca Alkitab, saudara nggak pernah baca Alkitab sebagai hamba Tuhan. Suruh berdoa, suruh menyembah, suruh beribadah, dan sebagainya. Tanpa sadar, perbuatan saudara tidak lagi menunjukkan apa yang saudara perkatakan. Kalau kita sudah mencamkan hal ini, maka kita akan menyadari betapa berharganya pasal ini. Mengapa sangat berharga? Karena pasal ini adalah uraian tentang penyakit rohani atau gambaran gejala-gejala penyakit rohani. Ya, Tuhan sepertinya memberikan petunjuk, hati-hati. Dengan ayat ini saudara bisa mengetahui penyakit rohanimu. Hati-hati, tanpa sadar engkau memiliki penyakit rohani yang seperti ini. Jadi firman Tuhan ini untuk saudara dan saya, untuk kita semua yang mengaku percaya Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, tapi tak memerintahkan orang untuk menjalankan, memberitakan berita firman Tuhan, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Saudara bisa mengerti ini. Jika kita pelajari pasal ini dengan benar, maka kita akan tahu apa itu gejala-gejala penyakit rohani yang bisa menjadi fatal bagi kita. Dan jika kita ingin tetap sehat secara rohani, bahkan kita tidak sekadar ingin sehat secara rohani, tetapi juga bertumbuh, maka kita harus mewaspadai gejala-gejala ini. Bisa Anda katakan bahwa pasal ini ringkasnya adalah buku pegangan singkat mengenai penyakit rohani dari orang-orang yang mengaku Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala, atau setiap orang yang beragama, setiap orang yang mengira bahwa dirinya itu rohani. Bisa jadi seperti saya menjelaskan ini pun, sepertinya saya yang lebih baik daripada saudara yang mendengarkan. Bisa jadi. Makanya saya puji Tuhan, saya mau juga belajar untuk saya mencerminkan atau belajar dari pengajaran hari ini untuk diri saya juga. Karena firman yang kita taburkan juga Tuhan ajarkan waktu kita sedang menunjuk orang, mengajar orang. Satu telunjuk ke mereka ditambah satu ibu jari, 3 ke kita. Ingat itu yang Tuhan ajarkan. Nah saudara-saudara, alat ini saudara, setiap orang yang mengira bahwa dirinya itu rohani, hanya jika kita dekatkan pasal ini dengan cara seperti itu, baru pasal ini benar-benar menjadi berkat bagi kita. Jadi ini akan menjadi berkat nih saudara, kalau kita juga tidak hanya sekedar mengajarkan kepada orang, kita juga sudah merenungkan dan melakukannya. Dengan cara seperti itu, baru pasal-pasal ini menjadi berkat bagi kita. Akan tetapi,
jika kita menganggap pasal ini adalah alat untuk kita mengkoreksi orang, menghakimi orang dengan firman-firman Tuhan ini, atau kita menghantam lawan kita dengan cara menghina dia dengan ayat-ayat seperti ini, sepertinya kita adalah yang paling benar dan kamu yang salah, seperti orang Farisi, maka kita telah kehilangan semangat Kristus di dalam pasal ini. Jika kita pelajari gejala-gejala dari penyakit rohani ini dengan hati-hati, maka kita akan melihat betapa kita ini seringkali justru menunjukkan gejala-gejala tersebut di atas. Ayat yang telah saya jelaskan di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara, kita adalah orang yang munafik. Atau saya adalah orang yang munafik jika saya menyatakan sesuatu atau menyuruh orang melakukan sesuatu, namun saya sendiri tidak melakukannya. Mungkin saya tulus di dalam komitmen saya terhadap apa yang saya perkatakan, saya khotbahkan, saya ajarkan. Namun jika saya tidak melakukan apa yang saya khotbahkan, maka saya adalah orang-orang munafik. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu orang-orang yang tulus, saudara. Sebenarnya mereka tidak munafik. Apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka dapat. Ketika ahli-ahli Taurat menguraikan ayat-ayat ini dengan baik untuk dapat dilakukannya, orang-orang Farisi mengajarkan itu kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada. Mereka tulus mengajarkannya. Tetapi mereka mengajarkan tanpa mereka sendiri melakukannya. Ini yang Tuhan Yesus tegur kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para ahli Taurat adalah para pakar teologi, para pakar Alkitab. Hal memberitahukan kita bahwa mengetahui isi Alkitab sama sekali tidak melindungi kita dari kemunafikan. Jadi saudara, dengan contoh ini sudah membuktikan kalau sekalipun saudara mengerti Alkitab, fasih Alkitab dengan segala ayat-ayatnya, tapi kalau saudara seperti cara-cara orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara, saya ingin memberitahukan sepertinya saudara sama terhadap firman Tuhan ini yang Tuhan tegurkan. Kamu adalah orang-orang munafik. Ini memberitahu kita bahwa mempelajari isi Alkitab bukanlah penangkal dari kemunafikan. Hati-hati saudara. Jangan kita menganggap diri kita sudah hamba Tuhan, sudah pendeta, sudah gembala, pelayan Tuhan, terus kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain, dan orang lain harus menjalankan apa yang kita mengerti, tapi kita sendiri tidak menjalankan apa yang kita ajarkan itu. Anda mempraktekkan lebih banyak justru karena Anda tahu lebih banyak. Seharusnya saudara dan saya mempraktekkan lebih banyak pula. Namun kan ternyata saudara mempraktekkan dalam takaran yang sama sedikitnya dengan yang sebelumnya. Banyak mengajarkan banyak, tapi sedikit yang kita lakukan. Oleh karena itu, seiring dengan bertambahnya pengetahuan saudara dan saya akan isi firman Allah, sementara tingkat penerapan Anda masih sama saja, atau melakukan firman Tuhannya saudara sama saja, bahkan saudara sama sekali tidak melakukan secara sungguh-sungguh, saudara adalah orang munafik sebagai orang percaya. Ya tentu saja jarak antara pengetahuan dan penerapannya menjadi semakin jauh. Saudaranya ngajar, tapi saudara nggak pernah praktekkan. Lama-lama saudara tidak lebih baik daripada saudara sebelum jadi orang percaya. Atau saudaranya hanya sebatas awal-awal saja saudara menjadi orang percaya. Di situ-situ aja sebenarnya saudara mempraktekkan kepercayaan saudara. Tapi yang saudara ajarkan kemari yang semakin banyak itu, saudara tidak pernah mempraktekkan. Hanya awal-awal saja. Sebenarnya saudara tidak bertumbuh. Saudara tidak berkembang. Dan dikatakan saudara akan menjadi semakin munafik. Inilah yang Yesus tegur kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka dikatakan kata firman Allah seperti kubur yang dilabur kapur putih, tetapi di dalamnya tulang belulang. Saudara, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Farisi dan ahli Taurat yang kita harus mengerti. Yang pertama, hal ini harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, saudara. Firman Allah menjelaskan ini, ya, dan dikatakan ini ada di dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran 13 ayat 9 dan ayat 16. Ayatnya saya bacakan bagi saudara. Hal itu bagimu harus menjadi
tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu. Pada tangannya saudara diikat dengan tali saudara dan menjadi lambang di dahimu, di dahinya. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Jadi ayat ini diajarkan kepada orang-orang Israel. Saudara, kita bisa bandingkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 8. Dikatakan demikian, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya. Nah, itu tambahannya lagi saudara ya, pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbangmu. Begitu luar biasa ajaran Tuhan. Ayat pasal 11 ayat 18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Saudara, ini yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan yang tadi saya telah bacakan kepada saudara. Prakteknya yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan terus berlaku kepada orang Israel. Demi memenuhi perintah ini, firman Tuhan ini, orang Yahudi ketika berdoa mengenakan apa yang disebut tefillin. Tefillin itu tali sembayang. Ya, tali sembayang yang mengikat kotak itu ya saudara, gitu, sampai sekarang saudara ya. Apa itu tali sembayang? Atau tali sembayang adalah benda yang masih dipergunakan oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang ya. Tali sembayang ini mengikat sebuah kotak kecil yang memuat selai kertas kecil tergulung ya. Jadi ada kotak kecil diikat sama tali yang disebut tefillin itu atau yang disebut tali sembayang itu, saudara, dikatakan di dalamnya terus ada kotak di dalamnya itu diisi ayat-ayat saudara, dan dikatakan dikenakan setiap hari kecuali hari Sabat dan hari-hari raya lainnya. Bentuknya seperti kotak kecil dari kulit kotak begitu saudara ya, kotak terus diikat begitu. Nah, itu yang disebut tefillin talinya. Nah, kotak itu ditempelkan dan dililit dan juga ditaruh di tangan saudara, dililitkan ya tali itu dan ada kotaknya di tangan gitu ya. Nah, itu yang dilakukan saudara oleh orang-orang Israel ya, dililitkan pada pergelangan tangan dan dikenakan di dahi. Isinya dari kotak itu adalah ayat-ayat yang saya jelaskan, Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 10, Keluaran pasal 13 ayat 11 sampai 16, Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, pasal 11 ayat 13 sampai 21 saudara. Ya, itu yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan para ahli Taurat. Tujuan apa? Supaya mereka mengasih tunjuk kepada orang banyak, ini kami orang yang sangat mentaati perintah Tuhan untuk menaruh kotak ini. Ayat-ayat yang tadi saya jelaskan itu diikatkan oleh tefillin di dahi dan di tangan. Bahkan perintah selanjutnya ayat 9-nya dijelaskan di tiang depan rumah saudara, di atasnya dan di tiangnya saudara. Tempelin ayat-ayat itu. Dan itu hal yang luar biasa saudara. Ketaatannya. Tapi yang Tuhan tegur adalah kamu tidak melakukannya, hanya menjadikan lambang saja ditaruh di sini, tapi perbuatanmu tidak seperti apa yang firman Tuhan ajarkan kepadamu untuk kamu hidup. Ini yang Tuhan tegur saudara. Akhirnya jadi tempat kesombongan saja. Kami orang yang kenal firman, kami orang ahli Taurat, kami ahli teologi, kami orang yang hebat firman Tuhannya, tapi prakteknya, hidupnya, karakternya gak berubah-ubah oleh firman yang dia tahu. Tapi orang lain dia suruh berubah oleh firman Tuhannya. Karena dia jadi pengajar, dia jadi seorang pengkhotbah, jadi seorang hamba Tuhan. Tapi sebenarnya kehidupannya tidak pernah mempraktekkan firman yang kelihatannya dia adalah seorang ahli. Ya, dia tunjukkan dengan tefillin dan kotak ayat-ayat itu. Yang kedua, menunjukkan yang kedua, kesombongan yang akhirnya jadi sebuah kesombongan yang sebenarnya itu hal yang baik. Mengenakan jumbai yang panjang ya, atau tali terpilin saudara. Jumbai bahasa Yunani itu kraspeda ya, dalam bahasa Ibrani atau disebut sisit saudara. Nah, di dalam Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 41 dan Ulangan 22 ayat 12, Allah memerintahkan umatnya untuk membuat tali terpilin. Jadi seluruh rakyat
pada ujung jubah mereka. Jadi orang Israel itu harus ketika beribadah itu harus memakai jubah, saudara. Jubah mereka agar kalau mereka memakai jubah dan alat tali terpilin yang dipasangnya itu, mereka akan diingatkan atau mengingat perintah-perintah Allah itu. Nah, saudara, dipasang pada 4 ujung jumbai. Jadi kalau ada jubah itu kiri kanan atas bawah gitu, nah itu di tali terpilin itu harus dibuat. Ya, dipasang pada pakaian dalam. Jadi pada pakaian dalam pun juga saudara dibuatkan tali terpilinnya juga, saudara, dijuntaikan juga. Atau dikatakan sekarang ini saudara dipasang pada selendang. Jadi ada selendang, saudara, ada tali terpilinnya ujung-ujungnya, saudara. Tujuannya apa? Untuk supaya bisa mengingatkan kita bahwa Tuhan mau mengingatkan kita untuk menjaga firman Tuhannya, melakukan firman Tuhannya, merenungkan Taurat itu siang dan malam dengan baik, saudara. Itu adalah sema Israel, saudara, ya, dengan ayat-ayat yang tadi saya sudah jelaskan. Tujuan awalnya benar untuk mengingat perintah-perintah Allah. Tapi sekarang terkesan dipakai untuk menarik perhatian orang lain kepada dirinya sendiri. Bahwa kita orang baik, kita orang beragama, kita orang rohani. Tapi sebenarnya saudaranya aksesoris saja. Karena saudara sebenarnya tidak mempraktekkan apa yang saudara aksesoriskan itu. Ini teguran Tuhan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Ini bukan hal yang sembarang, saudara. Ini pasti terjadi karena memang Yesus sendiri yang berbicara itu. Seterusnya dikatakan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini suka sekali duduk di tempat yang terdepan, di tempat yang utama. Orang Farisi senang sekali ya mendapatkan tempat-tempat yang terutama ketika diundang makan, diundang pesta. Mereka senang duduk di tempat paling depan, di rumah ibadat, supaya kelihatan bahwa mereka adalah orang yang berbeda. Di Palestina, tempat duduk paling belakang itu, saudara-saudara, diduduki oleh anak-anak dan orang yang tidak terlalu penting. Nah, itu ketentuan adat istiadat yang terus berlaku, saudara. Dan seterusnya, naik ke arah tengah, mendekati terdepan, diduduki oleh orang-orang yang makin penting atau makin besar kehormatannya. Tempat yang paling terhormat adalah tempat duduk untuk tua-tua yang menghadap ke depan jemaat. Ya, kalau kita gereja-gereja tradisi, saudara, GPIB, Protestannya dan sebagainya itu imam-imamnya tuh duduk di atas mimbar, saudara, kiri dan kanan, saudara. Wah, itu kelihatan sekali. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, berbeda dari rakyat biasa, gitu, dari jemaat biasa. Seperti itu yang Tuhan maksud. Salahkah? Tidak. Memang itu ditetapkan oleh Tuhan. Ada penatua, ada diaken dan sebagainya. Tetapi kita harus mengerti bahwa yang diberikan jabatan itu bukan untuk engkau menjadi sombong atau engkau menjadi orang munafik. Kelihatannya kamu memakai segala aksesoris jubah, pakaian dan sebagainya yang menunjukkan saudara seorang hamba Tuhan. Tetapi sebenarnya saudara di rumah sebenarnya tidak menjalankan apa yang engkau nyatakan kepada umat. Tempat yang paling terhormat adalah tempat duduk untuk tua-tua yang menghadap ke depan jemaat. Seterusnya, orang Farisi suka dipanggil rabi atau bahasa umumnya sudah disebut rabai gitu ya, dan diperlakukan dengan hormat. Dan juga senang dipanggil Bapak seperti Elisa memanggil Elia. Wah, kita juga begitu senang sekali. Bapak pendeta, Bapak gembala. Wah, kayaknya kita orang paling luar biasa sendiri gitu ya daripada jemaat kita yang paling lebih istimewa. Padahal tidak. Saudara, kalau mengerti kita hamba, namanya juga hamba, saudara. Kamu disebut hamba Tuhan, kayak hamba. Kamu hamba. Jongosnya Tuhan. Kalau kamu bisa lebih hebat daripada jemaatmu, kamu keterlaluan. Para pendeta, para gembala, para hamba-hamba Tuhan. Kalau kamu terlalu sombong dengan kata-kata hamba Tuhan, pendeta, diaken, penatua, kamu mengerti ayat hari ini, bertobat. Sebenarnya kamu hamba, kamu pelayan Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Kalau kamu mengerti ini, kamu akan dengan rendah hati dan bersuka cita menjadi hamba Tuhan. Jadi diaken, jadi penatua, jadi pelayan firman, jadi gembala, jadi apa saja yang kau dipercayakan Tuhan. Engkau bersyukur, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Tuhan. Kan engkau semakin hari semakin rendah hati karena engkau tahu itu semua karena kebaikan dan kepercayaan Tuhan. Sehingga tidak ada yang perlu disombongkan karena kita hamba. Seharusnya kalau kita ngerti ini, kita ini jongos.
Tapi saya nggak ngerti, banyak orang jadi sombong karena sebut pendeta, gembala, dan sebagainya. Padahal mereka hamba. Supaya saudara juga orang banyak yang nonton ini tahu. Pendeta itu hamba, saudara. Mereka bukan tuan. Mereka bukan orang yang hebat. Mereka hamba. Jadi saudara tidak perlu hormati mereka melebihi dari Tuhan. Menghargai karena pekerjaannya yang baik. Ya. Menghargai karena secara usia mereka lebih tua. Ya. Secara etika kita perlu menghormati seperti itu. Menghargai mereka sebagai seorang pemimpin, iya. Tapi lebih dari itu tidak boleh. Hanya Tuhan yang harus dipermuliakan. Jangan sampai saudara cium tangan seperti saudara sedang mencium Tuhan. Jangan. Mereka manusia biasa, tidak perlu dihormati melebihi itu. Cukup hormati dia sebagai orang yang sesuai kedudukan dan jabatannya, atau sesuai dengan usia di mana dia lebih tua dari saudara, saudara harus lebih hormat. Saudara-saudara, semua ini dibuat untuk menarik perhatian. Dan dikatakan orang-orang Farisi suka sekali dipanggil rabi. Ya, dan supaya saudara mengerti, untuk menarik perhatian dan kehormatan diri si orang Farisi dan ahli Taurat. Jangan lagi saudara melayani Tuhan untuk saudara dihormati, untuk saudara dianggap lebih hebat, sehingga nanti kalau saudara melayani, saudara jadi hamba, sudah melayani jemaat. Tidak perlu malu. Ya, jadi penerima tamu, saudara tidak perlu malu. Saudara jadi pembawa kolektan, saudara nggak malu, karena memang saudara hamba. Saudara nggak perlu merasa lebih rendah daripada pendeta yang khotbah, tidak perlu. Dia dipercayakan untuk menjadi pengkhotbah, saudara dipercayakan membawa kolekta. Di hadapan Tuhan sama, tidak ada bedanya. Semua adalah hamba. Perbedaan hambanya, dia ada hamba yang diperintahkan membawakan firman Tuhan, dia hamba Tuhan yang dipercayakan menjadi worship leader, dia hamba Tuhan yang dipercayakan menjadi pemain musik, dia hamba Tuhan yang dijadikan diaken, penatua, saudara adalah dipercayakan menjadi aser, penerima tamu, semua sama di hadapan Tuhan, semua hamba. Sedangkan seluruh pola hidup orang Kristen ialah penghapuskan diri sendiri. Kalau saudara-saudara mengerti, orang percaya itu adalah Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah prinsip kita orang percaya. Hidup ini tidak berarti lagi, tidak ada yang perlu dihargai, dihormati. Yang ada kita karena Kristus yang ada di dalam diri kita ini, yang sekarang menjadikan tubuh ini tidak berguna, tetapi menjadi alatnya untuk memberitakan namanya yang indah, luar biasa, dan menyelamatkan. Jika orang melihat perbuatannya yang baik, mereka akan memuliakan Bapa yang di sorga. Berselancar dalam kebenaran. Amin.